Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egi Airin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Oke, teman-teman, kali ini saya mencoba untuk goes berdiri selama mungkin ya. Rencana goes kali ini adalah rute Sariwangi menuju ke Parongpong lewat Sariwangi, terus nanti tembus ke Cihanjuang dan akhirnya berujung di Universitas Advent Parongpong ya. Saya ingin mencoba sejauh mana atau selama apa goes berdiri saya yang saya mampu. Ya kali ini memang rute tanjakannya ke Sariwangi ini saya mulai berdiri sudah dimulai dari sekarang. Ini posisinya kita ada di sampingnya perumahan Setra Duta ya yang di Jalan Sariwanginya yang belakang. Nah, dari sini kita terus lurus menyusuri Jalan Sariwangi ini sampai ke atas sampai tembus nanti ke Jalan Cihanjuang lalu ke Advent. Ya, seperti biasa kita goes bareng-bareng sama grup Ride O. Ya, di sini ada Om Jalu, ada Pak Anto, ada Pak Her, ada Pak Tejo, ada Pak Yoyom, ada Ko Ferdi, ada juga Ken. Tidak lupa videografer kita sama Om Dikri. Ya, goes berdiri ini sudah berjalan ya. Saya hanya ingin mencoba sejauh mana saya bisa goes berdiri terus. Ya, memang dengan teknik yang saya pakai sekarang ini saya rasakan sebelum-sebelumnya kaki saya merasa cukup nyaman untuk berdiri dalam waktu yang cukup lama ya. Sejauh ini memang saya baru mencobanya selama 16 menit di video sebelumnya ya. Nah, ini kali ini saya ingin mencoba sejauh mana saya bisa. Kurang lebih ini akan menempuh waktu sekitar 1 jam ya. Ya, apakah saya mampu melakukan goes berdiri tanpa duduk ya dalam kondisi jalanan menanjak seperti ini terus-terusan tanpa berhenti ya. Saya sengaja membuat video kali ini ingin full video ya. Jadi supaya teman-teman bisa melihat apakah ini benar saya berdiri terus-terusan ataukah ada ya cheating sedikit atau bagaimana gitu ya. Jadi akan terlihat di video di sini. Tapi memang kebetulan video kali ini begitu saya buat waktu itu jadi agak terpotong video waktu goesan saya berdiri di sepedanya ya, karena ada sesuatu spot di depan yang ingin kita ambil, jadi videonya terpotong sebentar. Ya, kali ini di depan sayangnya tidak diikuti terus sama Pak Her. Pak Her lagi tidak enak badannya, jadi beliau belok kanan. Oke, sampai ketemu lagi Pak Her. Ya, kita masih melanjutkan perjalanan. Kali ini seperti teman-teman lihat di sini saya terus goes berdiri ya, ditemani sama Pak Anto di belakang. Ini ya seperti biasa Om Dikri ini sebagai kameramen ya, dengan setianya terus mengikuti saya dari belakang supaya videonya bisa lancar terus. Ya, Sariwangi ini adalah daerah apa ya? Ini antara perbatasan kota Bandung dengan Cimahi ya. Jadi di sebelah kiri kita itu ada Jalan Cihanjuang ya. Ini arahnya sama menuju ke Parongpong tapi berbeda jalur ya. Kalau kita ini namanya Sariwangi, yang sana namanya Cihanjuang. Sama-sama nanti tembusnya
ke Parongpong, ke Universitas Advent di sana di depan. Ya. Di sebelah kanannya ada jalur Ciwaruga. Nah, jadi Sariwangi ini berada di tengah-tengah antara jalur Cihanjuang dengan Ciwaruga. Ya, untuk tanjakannya sendiri memang di awal-awal tanjakan Jalan Sariwangi ini cukup landai, grade-nya cukup landai, kira-kira antara 6-7% grade-nya. Tapi nanti di depan ya hampir mau ke ujung itu kita akan disuguhkan dengan grade yang melebihi dari 20%. Kira-kira sekitar 21-24% ya grade-nya, ya cukup tinggi memang. Jadi ya kita di bawah ini coba untuk melaju seenak mungkin, jangan sampai kita habis tenaga di atasnya nanti. Ya, di awal saya sempat kesulitan untuk mengambil minum ya, karena posisi saya sedang berdiri. Jadi kalau tangan saya lepas satu, saya bisa jatuh. Sampai saya berpikir, aduh gimana nih caranya minum. Padahal saya waktu itu sudah sangat kehausan ya, sekitaran mulut saya sudah kering, terasa kering ya. Tapi saya coba pertahankan karena sudah sedikit tanggung. Kalau misalkan saya berdiri, saya harus duduk. Sambil berjalan saya coba memikirkan bagaimana caranya saya supaya bisa minum tapi tetap berdiri. Ya, akhirnya di depan saya menemukan bagaimana caranya untuk minum dengan tetap tidak duduk di sadel ya, tetap berdiri. Itu caranya adalah kita mencari spot kontur jalan yang cukup landai supaya laju sepedanya tidak sampai melambat atau sampai berhenti ya, karena saya harus melepas pedaling saya, jadi pedalingnya berhenti tetapi sepedanya tetap melaju. Saya jepit si sadel saya menggunakan paha saya, jadi keseimbangan dari sepeda itu tetap terjaga. Saya masih bisa melepas tangan saya satu, terus saya mengambil bidon ya, tempat minum, terus saya minum. Ya, waktu itu saya lakukan seperti itu. Di sini memang videonya belum tampak karena di sini saya belum bisa nih, masih mikir-mikir gimana caranya untuk minum gitu. Di depan tapi saya sudah bisa. Nanti diperlihatkan videonya seperti apa. Ya, ini masih belum sampai menempuh setengah perjalanan. Kita masih di bawah ya. Ini masih panjang perjalanannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini tidak bosan karena ya untuk keotentikan video ini saya coba untuk tidak mempercepat si gambar videonya ya. Jadi sesuai dengan aslinya seperti ini. Feel yang saya rasakan waktu goes berdiri terus-menerus seperti ini ya, memang beban terdapat di bagian tangan ya, terutama kalau di kaki, di paha, sama di betis itu saya cukup nyaman seperti layaknya saya goes dalam keadaan duduk ya, seperti itu saja, tanpa ada beban yang berlebih ke paha dan ke betis. Mungkin jika ada tanjakan yang grade-nya melebihi dari 15 ya, apalagi di depan nanti ada grade-nya yang sampai melebihi dari 20%. Yang saya rasakan itu adalah di bagian glute ya, di glute saya sama di pinggang saya itu saya rasakan stretch yang lebih tinggi ya, tetapi itu masih dalam batas yang wajar, tidak sampai berlebihan. Waktu saya melewati tanjakan di depan itu kebetulan saya melakukannya 2 kali ya. Jadi setelah sampai saya ke atas, saya turun lagi
di spot yang tanjakannya 20% itu, karena ya kameramen kita ya sedang meliput teman-teman kita yang sedang melewati tanjakan tersebut. Jadi supaya saya tetap masuk ke dalam videonya terlihat, saya coba balik lagi ke bawah, terus saya naik lagi ke atas ya. Nah, waktu saya melakukan untuk yang kedua kali itu sangat terasa sekali di bagian glute dan pinggang saya, di situ stretchnya lumayan tinggi. Tapi itu tidak sampai membuat saya kesakitan ya. Itu hanya pegal biasa saja. Ya, coba saya di sini untuk mengejar Pak Tejo ya, karena Pak Tejo sudah melaju di depan. Ya, saya coba kejar beliau untuk tempel supaya kita bisa bareng-bareng ke atas. Saya sempat terpikir untuk melakukan goes berdiri ini dengan jarak yang lebih jauh lagi. Ya, waktu yang lebih lama lagi. Mungkin saya suatu saat ingin mencoba dari tempat biasa kita kumpul kalau mau goes dari Jalan Nilan ya, itu sampai ke Kawah Tangkuban Perahu. Ya, nanti kita lihat saja apakah saya punya kesempatan untuk melakukannya dan punya kemampuan. Kita lihat saja apakah bisa terlaksana rencana saya tersebut. Dan saya juga sempat terpikir ya untuk melakukannya dari kota Cianjur. Ya, dari kota Cianjur itu nanjak terus sampai puncak pas. Ya, kita lihat apakah ada kesempatannya atau tidak, apakah saya mampu atau tidak. Saya mungkin pengen sekali mencobanya. Karena feel yang saya rasakan setelah saya melakukan ini ya kurang dari 1 jam ya. Waktu itu saya totalkan ini berdirinya itu 1 jam kurang 6 menit. Jadi totalnya 54 menit saya berdiri di jalur Sariwangi ini sampai ke Universitas Advent di Parongpong ya. Mungkin asik juga ya kalau misalkan diadakan satu event pertandingan atau balapan sepeda dengan kondisi harus berdiri terus-menerus tanpa boleh duduk. Ya mungkin karena itu balapan ya. Salah satu trik untuk mencegah supaya ridernya tidak duduk ya harus dicopot mungkin si seat postnya sama saddle-nya ya. Jadi ya mau gimana lagi, tidak ada kesempatan untuk para ridernya untuk duduk ya. Kalaupun mau duduk di frame sepedanya mungkin nggak akan nyaman ya. Laju sepedanya juga nggak akan betul ya. Ya itu mungkin suatu saat lah kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Itu hanya rencana, hanya wacana. Mudah-mudahan akan ada kesempatan untuk melaksanakannya. Dan mungkin di luar sana juga ada teman-teman yang sudah pernah melakukan goes berdiri ini dengan waktu yang lama dan jarak yang cukup jauh ya. Kita bisa berbagi mungkin bagaimana feel-nya teman-teman dalam melakukan hal tersebut. Ya, kita bisa sharing. Saya belum tahu teman-teman mana yang sudah pernah melakukannya seperti yang saya lakukan ini. Pasti ada ya. Salam saja buat teman-teman yang sudah pernah melakukan ini dalam waktu yang lama dan jauh, oke? Salam goes happy teman-teman. Dan juga saya melakukan ini bukan maksud untuk menyombongkan diri atau bagaimana ya. Tidak ada hal negatif yang saya pikirkan di sini ya. Mudah-mudahan semua teman-teman juga di sini berpikiran positif tentang apa yang saya lakukan di sini. Saya coba ini juga untuk bisa sharing dengan teman-teman bagaimana feel dari goes berdiri yang cukup lama ini. Saya sudah bagi
sudah share bagaimana triksnya atau tipsnya supaya kita bisa berdiri dalam waktu yang cukup lama ya. Teman-teman bisa tonton video YouTube saya yang sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan trik-triknya bagaimana untuk melakukan ini ya. Awalnya memang saya terinspirasi dari melihat video ya, cara berdiri dari Alberto Contador ya. Mungkin ada yang sudah pernah uh, tahu siapa Alberto Contador. Beliau adalah pembalap profesional ya, Pro Tour dari negara Spanyol ya. Sudah beberapa kali beliau menjuarai Tour de France. Ya, dari teknik goesnya berdirinya, beliau sangat asik sekali. Saya perhatikan, terus saya coba tiru gerakannya seperti apa, dan feel yang saya rasakan setelah meniru gerakannya itu ya memang sangat cukup nyaman ya. Dan setelah saya coba lagi loh, kok ini saya bisa lakukan dalam jarak yang cukup jauh dan cukup lama, dan tanpa terasa beban yang berlebih ke paha dan ke betis. Dari sini saya berpikir kemungkinan dengan teknik seperti ini akan bisa mengistirahatkan paha kita atau kaki kita, betis kita, di mana saat kita riding duduk yang sudah sekian lama, jaraknya panjang, mungkin kaki kita sudah kelelahan. Nah, teknik ini bisa kita pakai supaya bisa mengistirahatkan kaki-kaki kita di saat riding duduk ya. Terutama juga kita bisa mengistirahatkan pantat kita karena duduk lama di saddle. Ya, barusan Pak Tejo kaget karena rodanya terkena lubang. Jadi beliau berhenti dulu untuk mengecek sepedanya, terutama rodanya apakah ada kerusakan atau tidak, dan syukur alhamdulillah tidak ada kerusakan yang terjadi ya. Biasanya saya suka berhenti membantu beliau ya untuk mengecek sepedanya, tapi ya karena sesi ini kagok juga gitu kalau saya berhenti, dan syukurnya tidak ada apa-apa hal yang mengganggu atau kerusakan dan lain-lain. Jadi kita masih bisa lanjut lagi goes. Ya, terinspirasi dari teknik goes yang bisa dilakukan dalam waktu yang cukup lama ini, ya mungkin saya berharap suatu saat akan ada satu event atau apapun gitu ya yang temanya ini goes berdiri yang lama dan jarak yang panjang ya. Mungkin kalau ada event seperti ini ya saya mau ikutan. Mudah-mudahan ya ada teman-teman atau siapapun ya yang menonton video kali ini ya terinspirasi dari video ini, mungkin bisa membuat satu event atau balapan tentang goes berdiri ya. Ya, apakah itu dengan waktu yang paling lama atau waktu yang tercepat ya. Kalau waktu tercepat tentunya balapan ya. Kalau terlama mungkin ya lomba terlama jadinya. Ya, apapun itu ya mungkin mudah-mudahan ada yang terinspirasi. Saya pun kalau punya uang mungkin ingin ya suatu saat membuat satu lomba seperti ya ini, berdiri yang lama dan jauh. Diperlombakan siapa yang tercepat atau siapa yang terlama. Cita-cita saja lah, boleh aja ya, mudah-mudahan saja bisa terlaksana. Jika kita melihat waktu yang sedang berjalan sekarang ini, jadi waktu yang saya tempuh goes berdiri ini sudah melewati rekor pribadi saya yang sebelumnya ya. Rekor pribadi saya sebelumnya itu 16 menit kira-kira.
Nah, kalau melihat dari awal tadi kita setel videonya, terus saya berdiri terus sampai dengan sekarang, ini kurang lebih sudah masuk ke menit yang ke 20 ya. Nah, sekarang sudah masuk nih menit ke yang 20 kurang lebih. Dan saya di sini masih merasa nyaman ya, tangan saya tidak terlalu pegal, kaki saya masih nyaman, ya glute saya, pinggang saya juga masih nyaman. Saya terus melakukan ini sambil menemani Pak Tejo riding ke Sariwangi ya. Ya, Sariwangi ini di atas memang sangat indah pemandangannya, seperti teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada spot yang bagus. Jadi terlihat suasana di pegunungan ya. Di sini ada apa? Ada perkebunan, ada ya pokoknya hijau deh. Oke, cukup nyaman ya. Daerah Bandung ke atas dan Bandung Utara ini adalah daerah hijau ya. Di sini memang terkenal dengan perkebunannya kalau daerah utara. Tetapi sayangnya ya seperti teman-teman lihat barusan ya, masih banyak berserakan sampah-sampah ya. Ini masih kurang tertib nih warga-warga di sini ya. Mohon jangan sampai buang sampah sembarangan seperti ini ya, yang akan mengganggu ya kebersihan dan kesehatan kita juga pastinya terganggu karena kotor ya, dan pemandangan juga terganggu ya. Jadi kurang rapi seperti ini, banyak sampah di kanan di kiri. Di depan ini kita memasuki tanjakan yang grade-nya lumayan. Di sini masuk ke grade sekitar 10 ya, 10 grade-nya. Ya, di depan nanti akan lebih curam lagi. Nah, ini kita masuk ke grade sekitar 11% di sini. Ya, spot ini memang cukup tricky karena yang barusan teman-teman lihat di situ ada jalanan yang cukup jelek ya. Jadi hati-hati kalau melewati jalanan yang jelek seperti itu, apalagi dalam kondisi tanjakan ya. Kalau kita traksinya kurang pas, kita bisa slip di situ. Ya, mudah-mudahan teman-teman kali ini tidak bosan ya mendengarkan cerita dari penjelasan saya, meskipun tidak semuanya penjelasan di sini ya, hanya cerita. Kalau Sundanya mah ngaler ngidul gitu ya, kesana kemari ceritanya. Tapi mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat dan teman-teman juga tidak bosan untuk sambil melihat videonya dan mendengarkan saya bercerita di sini ya. Kalau Pak Tirto kemarin bilang sama saya, "Aduh asik Gi," katanya. "Kenapa Pak?" "Ya saya biasanya kalau nonton videonya Egi sambil mau tidur. Kayak diceritain," katanya. Aduh, saya jadi kayak tersanjung sama Pak Tirto. Terima kasih loh Pak Tirto. Pak Tirto sudah menyimak semua video saya dan merasa terhibur dengan apa yang sudah saya buat di videonya. Ya mudah-mudahan juga ada teman-teman yang seperti itu ya, kalau misalkan mau sambil tidur ya denger atau tonton video saya ya, seperti yang Pak Tirto alami itu, katanya enak sambil dinina bobokkan. Waduh, ya boleh saja dicoba saja ya teman-teman ya. Karena ya durasi video kali ini cukup panjang. Ya, untuk durasi video di YouTube ya ini sangat-sangat panjang, lebih dari 45 menit. Waduh, kalau yang nggak seneng pasti udah dimatiin dari tadi videonya. Apaan sih nonton katanya sampai 45 menit, habis-habisin pulsa, habis-habisin kuota. Waduh, boros, habis dah kuota saya. Mudah-mudahan saja teman-teman punya kuotanya yang banyak ya. Jadi nonton YouTube saya bisa sampai habis, sampai beres. Ya, sekarang juga saya sambil berpikir, aduh, ini cerita apa lagi nih biar teman-teman nggak bosen ya sambil nonton ini. Ya, yang penasaran mungkin terus ditonton, yang nggak penasaran udah ditutup dari tadi.
Ya mudah-mudahan saja pada senang. Saya bingung nih, wah ngomong apa lagi? Oh ya, saya ngomong ini deh. Tadi kok Ferdi itu belok ke kiri tuh beliau di sini ya dipanggil-panggil sama Om Dikri. Woi, salah jalur, jalurnya ke sini, lurus kok Ferdi. Ya. Nah, ini di depan apa ada spot yang kita bicarakan tadi. Ya, spot ini spot tanjakan yang grade-nya lebih dari 20%. Ya, kita sudah siap-siap di sini untuk melewati tanjakan tersebut. Nah, untuk melahap tanjakan seperti ini, yang seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa ketika kita goes berdiri menemukan gradients tanjakan yang tinggi ya, apalagi ini masuk ke 20% lebih ya, itu akan banyak terasa di glute sama di pinggang belakang kita ya. Ini kerjanya lebih banyak, cuma memang tidak terasa sakit ya. Jadi ini hanya kerjanya saja lebih banyak di sini. Dan ini kita sudah masuk tanjakannya. Kurang lebih ini sekitar 200 meter lah ya panjangnya. Oh ya, saya cerita sedikit ya, di tanjakan ini kemarin kita dapat satu momen yang lumayan seru gitu ya. Ada teman kita ya, Om Ken. Di sini beliau coba untuk melatih torsinya ya, jadi melatih strength dia. Kebetulan dia menggunakan gear depannya yang besar ya. Saya kurang tahu persis beliau memakai gear berapa, apa gear race 53 atau middle 52 atau compact ya yang 50 besarnya. Tapi yang pasti depannya itu pakai gear besar dan belakangnya hampir habis ya, sisa satu. Ya akhirnya beliau tidak kuat di sini menahan torsinya dan terjatuh. Ya ini saya sengaja cepetin ya karena nggak ada saya yang tervideo di sini. Sambil menunggu teman-teman kita melahap tanjakan ini, saya balik lagi tuh ke bawah ya, sambil tetap berdiri tanpa duduk di saddle. Lalu saya balik lagi ke atas. Nah, saat balik lagi inilah yang kedua kali melahap tanjakan ini terasa banget di glute dan pinggang saya. Nah, ini dia momen dimana saya melahap untuk yang kedua kali tanjakan yang grade-nya 20% ini. Terlihat di sini saya sedikit kewalahan ya. Dari bahasa tubuh yang saya lihat di sini ya, itu sudah melakukan atau mengeluarkan effort yang sangat-sangat besar di sini. Namun akhirnya saya berhasil juga melahap tanjakan ini untuk yang kedua kali. Ini ada momen lucu. Tadinya saya ingin menahan sebisa mungkin jangan sampai saya turun dari pedal saya ya. Saya ingin berdiri terus. Tapi apa daya, space di situ untuk belok sangat-sangat sempit. Jadi akhirnya daripada saya jatuh, yang mendingan turun saja dari pedal ya. Kaki saya sengaja saya turunin untuk keselamatan. Nah, akhirnya ketemu lagi dengan kameramen ya. Saya masih tetap menjaga supaya tidak duduk. Ya. Di sini saya coba lagi untuk jalan ya, kameramen kita Om Dikri sudah jalan kembali. Oke, kita lihat lagi bagaimana keseruan perjalanan kali ini ya. Mungkin nggak seru tapi membosankan kali ya, kayak terlalu lama. Tapi saya coba untuk bercerita supaya lebih seru lagi. Oke, jangan bosan mendengarkan cerita saya sambil tonton videonya ya. Jangan lupa beli kuota yang banyak ya. Ya, barusan saya dapat saran dari anak saya, Keanu. Kata beliau,
kalau udah bingung mau ngomong apa lagi, udah jangan ngomong dulu. Suruh penontonnya menikmati videonya. Ya udah, saya berhenti ngomong dulu ya. Nikmati dulu, ini tanjakan di depan masih panjang. Oke, liatin dulu. Jangan liatin pantat saya ya. Karena terlihat dari sini pantat saya di belakang terus. Oke, saya berhenti ngomong dulu deh. Tapi akhirnya gatal juga ya kalau nggak ngomong. Ya, saya cerita deh. Oke. Kalau melihat timer ya waktu ini menunjukkan sudah lebih dari 30 menit ya saya berdiri di atas sepeda sambil goes tanpa duduk di saddle. Ya. Sekali lagi feel dari goesan seperti ini memang untuk paha saya merasakan less effort ya. Buat ke betis juga seperti itu. Jadi di sini yang lebih banyak bekerja adalah glute kita dan sedikit di telapak kaki sama telapak tangan kita ya. Di sini tempat-tempat yang ya kerjanya lebih banyak daripada paha kita sama betis kita. Teman-teman saya banyak yang bilang bahwa kalau goes berdiri seperti ini bakal capek, melelahkan, atau sakit di paha, sakit di pinggang, macam-macam. Jadi ya itu tidak salah ya, semuanya memang bisa dibenarkan. Namun saya di sini mau berbagi saja bagaimana feel saat goes berdiri yang saya lakukan ini, yang dirasakan oleh kaki saya, badan saya, dan lain sebagainya. Ya, ternyata dengan gerakan yang saya pakai ini dan dengan tempo yang tidak begitu tinggi, ya, goes berdiri ini bisa dilakukan dengan lama dan jarak yang jauh ya, tanpa ya beban yang berarti di paha kita, di kaki kita, atau di pinggang kita. Memang saat-saat grade tertentu itu ada terasa ketika grade-nya sudah melebihi dari 20% ya, seperti yang tadi kita lewati itu di glute terutama sama di pinggang itu terasa kerjanya lebih banyak ya. Ya, balik lagi ke video shootnya Om Dikri nih. Nah, kita sedang berada di pertigaan dan menunggu teman-teman kita untuk regroup kembali supaya nanti jalannya nggak ada yang nyasar ya. Ini ada belokan ke kanan sama ke kiri, dan saya sengaja putar-putar di sini karena kalau yang lain pada nunggu diam, saya berusaha untuk tidak duduk di saddle ya, berdiri terus muter-muter. Saya ke bawah dulu, lalu ya kita jalan lagi nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat saya di sini selalu dalam posisi berdiri ya. Ya, pertigaan barusan itu adalah ujung dari Jalan Sariwangi ya. Kita belok ke kiri, nanti tembusnya ke Jalan Cihanjuang. Dari Cihanjuang kita belok ke kanan, naik lagi sedikit ke arah Advent University ke Parongpong ya. Oh ya, saya sedikit ceritakan ini trik saya dalam minum saat kondisi sedang goes berdiri seperti ini ya. Nah, di depan saya melakukan ini, sayangnya ini videonya agak jauh ya.
Nah, seperti itu. Jadi saya mencari kontur jalan yang flat dulu atau yang sedikit menurun biar laju sepedanya tidak sampai berhenti saat saya berdiri tanpa goes ya. Jadi saya tidak melakukan pedaling, tapi saya berusaha untuk minum dengan cara menjepit sadel saya dengan paha ya, sambil berdiri di sepeda. Itu akan menyeimbangkan sepedanya. Jadi saya bisa melepas tangan saya satu untuk meraih bidon atau tempat minum di frame sepeda saya. Lalu seperti itu tadi saya minum. Ya, kurang lebih seperti itu ya gerakannya. Mungkin kedepannya saya akan coba untuk menggunakan tempo yang agak tinggi dari yang sekarang saya lakukan, tapi saya pengen tahu dulu sekarang sejauh mana saya bisa goes berdiri ya, selama apa. Jadi ini masih dalam penjajakan. Kalau misalkan sudah terasa nyaman, bisa 1 jam mungkin atau 2 jam, mungkin saya nanti mau mencoba dalam tempo yang cukup tinggi. Nanti sejauh mana atau selama apa ya yang bisa saya lakukan dengan teknik berdiri ini. Jika melihat apa yang saya rasakan dan alami sekarang, kemungkinan soal jarak yang jauh atau atau waktu yang lama ini kemungkinannya tinggal melatih physical fitness saya ya. Kalau misalkan saya dalam kondisi yang bagus, mungkin bisa lama ya, karena terus terang feel-nya enak banget ini ya. Tinggal saya mungkin mempersiapkan melatih supaya bisa berdiri lebih lama lagi dari yang sekarang sudah saya lakukan. Oke, mudah-mudahan saja itu bisa terlaksana. Kondisi saat ini yang saya rasakan ya, telah ada, cuman tidak gimana ya, ya masih terasa segar saja. Jadi tidak ada pengaruh dari goesan berdiri ini dalam artian ke stamina ya, seperti layaknya feel saya saat goes duduk ya. Memang ada pengaruhnya, namun tidak signifikan ya, masih terasa nyaman di tubuh dan kaki saya. Ya, ini kita sudah sampai ke jalurnya Jalan Cihanjuang menuju ke Advent. Nah, ini jalannya memang sudah di ujung, jadi tanjakan Cihanjuang yang terkenal dengan grade-nya yang cukup tinggi dan panjang ya, di akhir itu ya sudah kita lewati, diganti dengan jalurnya Sariwangi yang tadi ya. Ya, di sini nanti kita sedikit menurun habis ini, terus nanti di ujung ada sekitar 1,5 kilometer ya. Jalanannya nanjak cukup landai lah, sekitar 4-5% saja grade-nya. Untuk tempo yang saya lakukan sekarang ini memang tidak rendah, tapi tidak juga tinggi ya. Saya terus mengikuti temponya Pak Tejo di sini. Beliau juga ya melakukan sedang, tidak terlalu tinggi ya. Tapi memang untuk teman-teman yang lain juga sebagian tertinggal di belakang. Jadi ya nggak bisa juga disebut ini dalam tempo yang rendah ya. Cukup lumayan temponya. Ya, ini jalanan menurun sekitar 200-300 meter. Habis itu landai dan 1,5 kilometer lagi kita sampai di Advent University ya, Jalan Paraumpong. Ya, di depan nanti tanjakannya sekitar 4-5% saja grade-nya. Akhirnya perjalanan kali ini sudah mau sampai nih. Saya begitu lihat jalan
yang di beton ini, jalan masuk Cihanjuang, udah senang aja karena dari tadi ya cukup lumayan berdiri terus. Yang dirasakan sih ya cuman nggak sabar aja, udah pengen nyampe ke sini gitu. Ya, saat kita menemukan kontur jalan yang sedikit landai seperti ini, kalau kita ingin tetap mempertahankan speednya ya, saya sekali-kali suka mencoba satu trik gerakan dimana ini sedikit berbeda dari yang kemarin saya jelaskan. Sekali-kali badan saya suka dibawa ke belakang ya, kondisi pantatnya tarik ke belakang. Di saat pedalingnya, nah itu sepeda sedikit dimiringkan ya. Ketika kita menekan pedal yang kanan, sepedanya kita miringkan ke arah kiri. Ketika kita menekan pedal yang kiri, sepedanya kita miringkan ke kanan ya, seperti orang yang mau sprint ya, tapi ya kita tetap tahan torsi dan RPM-nya jangan terlalu tinggi, karena kita melakukan ini bukan untuk tempo tinggi dulu ya, jadi hanya untuk memaintain kecepatan saja. Ya, kedepannya nanti saya mungkin sedikit berbagi juga tipsnya bagaimana kalau kita mau goes berdiri saat akan melakukan interval atau akselerasi ya. Terus bagaimana cara kita goes dalam berdiri untuk melakukan sprint ya, itu posisinya ya kurang lebih sih hampir mirip-mirip ya, tapi ada satu perbedaan yang kalau dirasakan itu cukup berpengaruh dalam nanti speednya atau rasanya. Ya, kalau saya bagi secara garis besar, teknik goes berdiri ini ada kurang lebih ada 3 lah ya. Ya mungkin ada juga yang lain atau gimana, tapi secara umum menurut yang saya rasakan itu ada 3. Satu adalah teknik berdiri kita dalam melakukan sprint. Kedua, teknik berdiri kita dalam melakukan interval ya, baik yang intervalnya sedang atau cukup tinggi atau tinggi sekali. Kalau tinggi sekali mungkin sudah masuk ke sprint ya, karena sprint ini all out, kita keluarkan tenaga maksimal kita saat sprint. Dan yang ketiga mungkin teknik berdiri saat kita memaintain yang seperti yang saya lakukan sekarang ini, memaintain kecepatan. Ya kurang lebih ada 3 yang saya rasakan ya. Ya mungkin ada teknik berdiri lain dari teman-teman, silakan di komen saja atau di share di sini ya. Suatu saat nanti saya mau coba berbagi bagaimana tipsnya saat kita berdiri dalam melakukan sprint dan interval ya, atau akselerasi. Nanti mungkin saya mau kerjasama sama Om Acon atau Deddy Rizdian ya. Beliau ini pembalap tahun 90-an dulu. Dia spesialisnya di track, dan memang beliau kalau di velodrome dia untuk kelasnya master itu udah lumayan jago ya. Kalau pertandingan beliau wah jarang kalah tuh, lumayan. Nah, kita bisa berbagi tips dengan beliau. Saya coba untuk konteks beliau ya. Nah, barusan saya melakukan goesan berdiri, sudah mau sampai ini finish ke Advent ya di Parongpong. Tapi saat terakhir saya coba untuk sedikit akselerasi, ya ternyata masih kuat tuh. Jadi ada teman saya, Ko Ferdi, barusan ya coba untuk melakukan sprint. Ya, saya balas kembali, coba untuk mengejar beliau. Ya, ternyata saya masih mampu untuk melakukan sedikit akselerasi di sini. Jadi feel-nya sangat nyaman di dalam goesan terakhir barusan, masih bisa akselerasi. Ya, kita sudah finish di Parongpong. Ini depan gerbangnya
Universitas Advent ya. Barusan saya memperlihatkan paha saya, bokong saya aman-aman saja, jadi feel-nya nyaman-nyaman saja. Dan kita lihat waktu tempuhnya dari mulai awal saya berdiri itu kurang lebih 54 menit ya. Secara keseluruhan dari Jalan Sariwangi tadi, dari mulai samping perumahan Setra Duta yang belakang dan sampai finish ke Parongpong ini. Oke teman-teman, akhirnya tamat juga full videonya ya, dari awal sampai dengan akhir ya. Untuk yang menyukainya video saya, silahkan di like, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya setiap ada video baru dari saya, teman-teman bisa terus mengikutinya. Oke, salam goes happy.